Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Sebelumnya Bareskrim menyatakan telah menyelesaikan proses penyidikan perkara ini pada 14 Februari 2025. Saat itu penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara, pada kesempatan ini kami seluruh penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pemirsa, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Arsin muncul ke publik meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat keberadaan pagar laut 30,16 km di sepanjang perairan laut Tangerang. Arsin mengaku sebagai korban karena ketidaktahuannya dan juga kelalaian sebagai pelayan publik. Berikut wawancara eksklusif Abraham Silaban dengan Arsin pada program AB+. Minggu lebih itu Pak, hampir 2 minggu Bapak disebutkan nggak berkantor, terus kemudian ada urusan-urusan lain yang terbengkalai nggak Pak? Karena Bapak nggak ada di tempat gitu Pak. Ada warga mana? Warga saya tiap hari juga ada kok. Nggak, maksudnya kan Bapak ada di sini sebetulnya nginep tiap hari maksud Bapak? Lah bukan nginep di rumah saya, emang saya nggak kemana-mana. Yang bilang saya pergi siapa? Ini jangan di... Itulah yang saya tidak mau. Saya nggak pernah kemana-mana Pak. Ada di rumah ini sebetulnya Pak? Masa saya harus demi Allah, demi Rasulullah, cuma urusan kayak begitu? Saya ada. Oke. Ini yang bilang saya pergi kemana-kemana siapa? Pergi ke luar negeri, punya paspor gak kagak, ngerti enggak saya paspor. Boro-boro apa, umroh aja belum saya. Saya tiap hari ada. Berarti saya pas kesininya aja Bapak lagi tugas di luar atau lagi pergi keluar. Biasanya keluarnya kemana itu Pak? Ya kadang-kadang rapat di kecamatan, rapat di kabupaten. Kadang-kadang kayak kemarin panggilan ke KKP. Kan? Urusan sama polisi. Iya panggil Kabreskrim. Kan kayak panggil KKP. Saya jam 9 mulai ditanya itu dari jam malam lah itu pokoknya. Nyampe ke rumah itu kan jauh ya? Iya. Jam 2, jam 3 lah. Terus saya kalau nggak tidur, ntar malah parah gitu. Jadi ngatur aja, makanya secapek apapun saya ngatur aja tuh. Gitu. Nah kalau dibilang saya berangkat atau gimana, aduh maaf. Berarti waktu saya kesini waktunya aja yang kurang tepat berarti ya Pak ya? Bapak lagi nggak ada di sini, saya juga ke kantor, Bapak nggak ada di situ. Ya, kebetulan aja itu ya? Iya, kebetulan. Oke. Yang menarik ini Pak gini, biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil mewah tuh. Berapa sih mobil Bapak, banyak banget? Berapa Pak mobilnya? Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Yang Rubicon, Civic yang parkir. Ya, sama Sherpy. Ini yang nomor cantik ini sengaja itu ya Pak? Namanya Arsin itu kalau nggak salah, disesuaikan itu nomor polisinya Pak? Ya, jadi itu. Sama satu lagi mobil dinas itu Pak? Oh itu mobil desa itu. Mobil desa punya? Iya itu bukan, ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oke. Kepala desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat Rubicon kayak gitu Pak? Bicara gaji mah. Enggak begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak, Bapak harus jawab juga itu Pak.
apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu, Pak? Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon, Pak. Saya kredit. Ya. Kredit mobil Brio. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon? Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep. Iya. Jadi mobil Jeep itu apa namanya ke kota masuk, ya, ke kampung masuk. Jadi daya tahannya ya, Pak ya? Iya, jadi kalau banyak-banyak duitnya mana juga. Orang itu kan juga kredit. Iya, mau kredit juga kan Rubicon, Pak. Berapa harganya, Pak? Rubiconnya Bapak? Itu mah 800 juta kredit itu cashnya. 800 cashnya ya? Oke. Honda Civic-nya tahun berapa ini, Pak? 2018. 2018. Tambah lagi CR-V. CR-V tahun berapa, Pak? 2000 berapa itu dah, lupa saya. Oke, waktu udah jabat kades atau sebelum kades tuh CR-V, Pak? Oh, udah Udah jadi kades. Udah, ya. Oke. Dan termasuk mobil dinas ini ya, Pak ya. Nah, ini publik bertanya-tanya, ini Bapak itu usaha apa, Pak? Gitu. Jadi sampai bisa punya finansial yang membuat Bapak tuh dianggapnya ini di luar batas kewajaran gitu, Pak. Ceritakan kepada kami, Pak. Ini hasil dari mana itu, Pak? Jadi kalau saya itu sebetulnya punya ada kontrakan juga sih dari dulu lah. Ada kontrakan. Di daerah Kohot ini, Pak? Di Kohot ada, di Kalibaru ada, dari dulu. Sebelum saya jadi kepala desa itu udah. Status kasusnya sekarang penyidikan. Banyak yang menduga-duga Bapak disebutnya sebagai potensial suspek. Itu bisa jadi dia tersangka dalam kasus ini gitu loh, Pak. Nah, waktu kemarin datang Baris Krim sini tanggal 10 Februari, Bapak itu lagi ada di mana? Di sini atau di mana? Kebetulan lagi ada urusan rapat di Tangerang. Di Tangerang, Ya. Jadi nggak ada di rumah ya, Pak ya? Kan disebutkan bahwa ada juga narasi ya, ini narasi, Pak. Disampaikan di media sosial, ada juga beberapa yang sudah menyiarkannya, disebutkan ada pengamanan desa yang ikut mengamankan setiap kali Bapak ada atau di sekitar rumah Bapak segala macam gitu, Pak. Itu benar atau enggak, Pak? Enggak ada pengamanan. Nggak ada itu? Enggak ada. Mungkin yang duduk-duduk di depan itu kali. Nah, siapa tuh yang duduk di depan? Itu saudara saya, abang saya, kadang-kadang RT, RW, enggak ada pengamanan desa, mana ada pengamanan desa. Apa betul Bapak terlibat dalam proses ini semua? Apa betul Bapak itu kong kali kong dengan pihak Agung Sedayu dalam rangka proses penerbitan sertifikat hak milik di atas laut, Pak? Beda. Ini jelas tadi kan udah jelasin. Ya, Pak Yoni. Enggak, Pak. Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak Tidak. Tidak pernah terima apa-apa. Makanya kalau ada yang dibilang diri sama siapa? Ini nggak beda tadi. Di desa yang senang sama saya nggak, yang namanya dipilih mah Pak. Ya, sama dengan calon bupati mungkin ya, atau dewan mungkin. Kan itu mah. Ya emang negara kita ngatur begitu aja susah lah. Ya kan seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian ada isu-isu lurah kaya dari dapat dari sana, dibayar, ikut terlibat. Ini terlibat lah. Enggak. Oke. Cuman saya mah begini, ya karena saya ini kepala desa, pemimpin, biar dia nggak seneng kata itu warga saya. Jangan sampai pada ribut, gaduh, kan nanti yang saya juga yang pusing. Betul, Pak. Itu aja sih saya.